Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pada siang hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk membuat aksi nyata berdiskusi tentang pengelolaan sumber daya yang kita miliki. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan dalam hal ini adalah sesuatu kewajiban yang harus saya penuhi, yaitu membuat aksi nyata berdiskusi bersama rekan sejawat. Di sini saya perkenalkan ada Ibu siapa? Ini namanya Nafiatus Solihah. Mohon maaf Ibu Nafi. Wali kelas 3. Wali kelas 3 ada juga Ibu Andes Purkonati, wali kelas 2. Di sana juga ada Pak Barudin, wali kelas 4, dan Ibu Leni, wali kelas 6, dan ada juga Ibu Ernawati sebagai wali kelas 5 sekaligus wakil dari kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, apa yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini akan saya pendahuluan terlebih dahulu agar diskusi ini terarah. Bahwasanya kita akan mendiskusikan tentang pengelolaan sumber daya yang kita miliki di Sekolahan SD Negeri 2 Klerejo. Terkadangkala kita itu kesulitan selama ini melaksanakan pembelajaran karena kita berpikir aset yang kita miliki ini sangat terbatas. Kita ingin berbuat ini, melakukan suatu rancangan program, tapi terkadang kita sendiri berpikir nggak bisa maksimal. Pada akhirnya kita enggan untuk melakukan kegiatan tersebut karena kemungkinan besar selama ini kita belum bisa mengidentifikasi sebenarnya ada aset apa sih yang ada di sekolahan kita ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, ternyata sumber daya yang bisa kita miliki itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya biotik dan sumber daya abiotik. Nah, sumber daya biotik itu adalah modal manusia. Jadi di dalam sekolahan ini ada manusia siapa saja yang ada di sekolah ini, termasuk ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada komite, ada orang tua. Nah, itu ternyata bisa dijadikan modal kita untuk melaksanakan suatu program. Terus ada modal sosial. Jadi sekolahan ini mempunyai hubungan dengan pihak-pihak luar, masyarakat. Ini bagaimana, apakah ada hubungan baik atau kurang baik, kita identifikasi. Kalau seandainya kurang baik, ya bagaimana cara membangun hubungan sosial dengan pihak-pihak lain yang terkait itu, kita bangun dengan baik. Modal fisik, apa saja yang kita miliki di dalam sekolahan ini. Terus modal lingkungan, jadi di lingkungan kita ini kita juga bisa memperhatikan apa saja yang bisa kita manfaatkan. Ada lagi modal finansial. Finansial ya tentu yang selama ini kita miliki yang jelas adalah bos reguler yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Ada lagi modal politik. Modal politik itu kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik puskesmas, baik perangkat desa, pemerintahan desa, dan lain sebagainya. Itu namanya kita memiliki modal politik. Terus yang terakhir ada modal agama. Jadi agama yang ada di sini berbagai macam agama seperti Islam, Hindu. Nah, ini dari modal agama ini bisa kita olah pelaksanaan pembelajarannya jadi pembelajaran apa nantinya. Nah, dari hal kalau sudah kita bisa mengidentifikasi hal tersebut, maka
seharusnya kita tidak memandang kekurangan yang kita miliki. Waduh, ini kurang maksimal, enggak. Kita diminta jangan berfokus pada kekurangan atau kelemahan, tetapi berfokus pada yang ada untuk dimanfaatkan, bisa melaksanakan suatu kegiatan. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi pada hari ini kita akan berdiskusi untuk melaksanakan kegiatan P5 yang dimana kita jadwalkan 1 minggu sekali itu pada hari Sabtu. Nah, P5 kita ini mengambil tema kearifan lokal kemarin ya. Kearifan lokal, maka dari itu Bapak Ibu, dari kelas fase A, kelas fase B, kelas fase C, apakah Bapak Ibu sudah memiliki imajinasi atau rancangan? Mungkin dari Ibu Erna kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya memegang kelas 5 ya Pak Wahyu, Ya. saya adalah fase C. Fase C. Saya dengan Bu Eni itu punya rencana sebetulnya untuk makanan tradisional ya. Makanan tradisional. Karena saya anggap itu sesuai dengan lingkungan sekitar Pak. Oke. Bahannya itu lebih mudah didapat, tidak menyulitkan anak, dan juga ringan biaya sebenarnya itu. Oke. Nah, itu dari kami Fase C. Dari Ya. fase C berarti kelas 56 ya? Iya, 56. Oke, 56. Dari kelas 56 akan membuat suatu makanan tradisional. Iya. Yang nanti kita akan bahas kelanjutannya ya Bu. Iya. Baik, untuk fase B mungkin. Untuk fase B, apakah ada program sendiri atau mengikut programnya fase C untuk kelas 3 dan kelas 4? Mungkin Pak Barutin, bagaimana Pak Barutin? Belum ada ini, belum ada rancangannya. Mungkin sama dengan fase C. Oh, oke. Beda makanannya. Bisa beda makanannya, baik. Jadi dari fase B ini akan mengikuti programnya fase C. Baik Bapak Ibu, kita sepakati bersama yaitu makanan tradisional. Karena program P5 ini adalah suatu kegiatan yang dilihat adalah proyek ya Bapak Ibu ya, suatu proses yang kita fokuskan, bukan hasilnya. Maka dari itu kita ini termasuk minggu terakhir di bulan Agustus, sekalian kita membicarakan program untuk bulan September. Nah, untuk bulan September. Jadi kegiatannya itu di setiap hari Sabtu. Itu tadi sudah saya lihat tanggalnya, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28. Namun sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, ini kan dekat-dekat ini ada jadwal untuk KKG ya rencananya, tapi belum hari Sabtu, cuman belum tahu nanti ketentuannya di SD mana Pak Wahyu. Oh ya, jadi untuk masalah KKG sementara ini belum kita bisa jadwalkan, belum bisa kita ketahui. Maka dari itu ya enggak masalah, kita langsung merancang kegiatannya 4 minggu itu, 4 hari Sabtu. Nanti kalau seandainya pas KKG ya kita ikut KKG itu aja. Untuk kegiatan membuat makanan tradisional Bu, kira-kira dari fase C nanti di hari Sabtu minggu pertama kegiatannya mau apa? Mau ngapa? Apa mau menjelaskan terlebih dahulu? Mengenalkan dulu Pak jenis-jenis makanan tradisional dulu yang pokok poinnya itu. Oh ya. Itu minggu pertama mengenalkan, setelah itu nanti mungkin menyampaikan ke anak mungkin bahan-bahan apa yang perlu
siapkan untuk mereka. Ditanya dulu apakah merasa kesulitan apa enggak, bahan yang akan kita tentukan. Diskusi dengan anak-anak. Setelah mengenalkan, diskusi dulu bahan itu ada enggak di sekitar kita atau merasa sulit enggak. Kalau bisa kan dimini sedikit mungkin biayanya, jadi enggak membebankan anak kan gitu. Nah, setelah itu nanti mungkin minggu kedua baru mungkin uji prakteknya untuk tindak lanjut pembuatan seperti itu. Oke, jadi minggu pertama nanti Ibu akan menjelaskan tentang makanan tradisional tersebut. Apakah sudah ada menentukan jenis makanan apa, Bu? Gimana boleh nih, apa bisa ditentukan yang enak mudah didapat Mas? Dari apa? Nanti sambil belajar. Sambil belajar sambil belajar. Contoh kalau seandainya walaupun belum bisa terlaksana minggu depan, tapi kira-kira gambaran apa yang sudah ada? Mungkin yang mudah adalah apem, Bu ya. Apem. Nah, makanan apem Pak itu. Karena apem itu legendaris bagi orang Jawa. Betul. Iya, legendaris apalagi kalau hari-hari yang ditentukan, mungkin kepercayaan orang Jawa itu nggak lepas dari makanan apem. Iya, luar biasa. Itu yang perlu dibudayakan atau dilestarikan Pak untuk makanan apemnya. Jadi bahannya mudah didapat, sekaligus menguatkan budaya yang sudah ada. Dan juga sebenarnya ringan biayanya, nggak banyak-banyak, sedikit bahan bisa dapat jadi banyak itu Pak. Baik. Kalau apem ini bahannya dari apa, Bu? Satu dari tepung beras. Ya. Yang kedua dari gula merah. Bisa ditambah dengan santan, kelapa Pak, biar kelihatan gurih. Ada juga bisa nggak santannya, cuman diambil dengan ampas kelapanya boleh. Iya betul. Tuh. Kalau bahan-bahannya yang disebutkan oleh Ibu ini pasti ada lah ya Bu. Di lingkungan kita ini pasti ada. Jadi modal lingkungan itu memang sudah menyediakan, jadi kita lebih mudah. Baik, jadi nanti yang terlibat Bu untuk pembuatan ini siapa saja kira-kira? Saya dan mungkin wali kelas 6. Yang kedua dengan siswa. Oke, jadi yang terlibat untuk pembuatan apem ini Ibu sebagai wali kelas, sekaligus murid ya. Sekaligus murid. Oke. Untuk pelaksanaannya Bu, perkiraan di minggu kedua apa minggu ketiga? Enaknya minggu keberapa, terakhir aja boleh nih. Untuk apa? P5. Pelaksanaan. Pelaksanaannya ini. Membuatnya. Pertama minggu kedua kan prosesnya itu diskusi dengan anak, menyampaikan. Minggu terakhir kemungkinan Pak. Jadi minggu ketiga dan keempat. Oke. Jadi antara minggu ketiga dan 4 itu kita P5 itu. P5 membuat apem ya. Terus masalah finansial Bu. Untuk masalah finansial ini kira-kira solusinya bagaimana Bu? Untuk yang jelas kan untuk beli tepung